Presiden, 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 Presiden. Belum selesai tudingan miring terkait kontrak politik dengan Prabowo Subianto untuk tidak maju dalam kontestasi pemilihan presiden. Calon presiden potensial Republik Indonesia, Anies Baswedan, kembali diberondong isu tidak sedap, yaitu terkait persoalan hutan kepada mantan wakilnya di DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Dikutip dari Ermol ID, Minggu 5 Februari 2023, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, tiba-tiba mengeluarkan statement mengejutkan bahwa Anies Baswedan memiliki hutang sebesar 50 miliar ke Sandiaga Salahuddin Uno di saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Statement itu pun ramai-ramai dinilai goblok dan membabi buta, sebab target dan sasaran upayanya tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang dapat diadili. Alias asal reputasi Anies Baswedan, capres terkuat pemilihan presiden tahun 2024, tercoreng. Tifatul Sembiring menanggapi gencarnya serangan kepada Anies Baswedan tersebut berkomentar soal ungkit-ungkit perjanjian politik. Entah itu ada atau tidak, buat apa diungkit ke publik? Targetnya apa dan apa manfaatnya? Ada nggak dasar hukumnya yang bisa dibawa ke ranah hukum? Atau hanya sekedar ingin menjatuhkan kompetitor? Tegas Tifatul. Terkait isu kontrak politik Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, anggota Majelis Syuro PKS itu menegaskan isu tersebut sengaja digulirkan kembali oleh kelompok-kelompok yang takut kalah alias keok untuk kesekian kalinya di pemilihan presiden 2024 mendatang. Ada yang khawatir gagal maning ungkit-ungkit perjanjian calon presiden. Rupanya doi tidak sadar sudah mengkhianati umat. Mengakhiri pernyataannya, Tifatul Sembiring melontarkan sebuah pantun. Jikalau takut ditanduk kambing, jangan duduk di belakang punggung. Jikalau takut kalah bertanding, mengapa naik ke atas panggung? Sementara itu, menanggapi isu hutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno, Muslim Army berkomentar bahwa hal tersebut jikalau benar merupakan sesuatu yang positif yang membuktikan secara nyata bakal calon presiden Partai Nasdem itu tidak kong kali kong dengan oligarki alias tidak memiliki dan tidak didanai oleh cukong. Itu artinya Anies Baswedan tidak punya cukong dan tidak juga didanai cukong. Berbeda dengan pejabat yang punya cukong dan didukung oleh cukong, ujar Muslim kepada kantor berita politik Ermol Minggu 5 Februari 2023. Fakta tersebut menurut Muslim Army, sebagaimana dilansir dari Ermol ID Minggu 5 Februari 2023, berbanding terbalik dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, mengutip statement mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, pernah menyebutkan bahwa tanpa didukung pengembang, Jokowi tidak akan bisa jadi presiden. Sehingga dengan demikian, ucap Muslim, Jokowi di backup oleh cukong-cukong, sehingga berimplikasi kepada kebijakannya yang banyak diintervensi cukong. Hal ini berbeda sekali dengan Anies Baswedan,
karena tidak memiliki dan tidak didukung oleh cukong, maka calon presiden Partai Nasdem itu akan memimpin tanpa beban dan hanya berbuat untuk kepentingan rakyat Indonesia. Direktur Gerakan Perubahan itu menegaskan, siapapun pejabat di Indonesia tidak boleh dikendalikan dan didanai oleh cukong, karena akan lebih banyak berbuat untuk kepentingan mereka. Bahkan kepentingan rakyat pun akan dikorbankan, pungkasnya.